Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share. Dan kali ini saya ajak Anda menuju ke sebuah negara yang ada di Eropa. Nah, negara ini adalah Albania. Nah, mungkin bagi Anda yang ada di Indonesia ya, mungkin merasa asing dengan negara yang satu ini, karena memang negara ini bukan negara maju seperti negara Inggris, Prancis, negara Belanda, negara Jerman, dan sebagainya yang ada di Eropa Barat. Nah, karena ini merupakan negara yang ada di sebelah timurnya Eropa ya, tepatnya di daerah Tenggara, di daerah Balkan. Nah ya, Albania ini merupakan negara yang begitu kaya dengan keragaman budayanya, dan ini merupakan negara tetangganya Yunani, Bosnia, terus kemudian Serbia dan sebagainya di Balkan. Nah, untuk negara ini sendiri, negara Albania ya, bukan negara Balkan. Negara Albania ini merupakan negara yang bisa dikatakan negara yang mayoritas penduduknya Islam ya, yang ada di Eropa. Nah, bagaimana bisa Islam bisa masuk ke sini ya, ke daerah atau ke negara Albania ini? Karena Islam diperkenalkan selama periode Ottoman ya. Waktu itu mayoritas warga Albania memeluk agama Islam ya, karena memang ada penekanan ya terhadap ini bagi orang-orang yang non muslim ya, atau bukan orang Islam, itu ada pajaknya. Dan untuk orang yang Islam itu kalaupun ada pajak hanya sedikit saja, sehingga banyak orang yang lebih memilih untuk menganut agama Islam ya, apalagi kalau mereka itu loyal pada Kesultanan Ottoman atau Utsmaniyah ya. Nah, Islam sendiri ini mengalami penekanan, dan juga sebenarnya agama yang lainnya ya, di Albania ini terjadi pada kurun waktu abad ke-20. Saat itu terjadi kebangkitan nasional Albania, ada masa demokrasi, masa monarki, dan paling parah adalah pemerintahan komunis secara sistematis ini mulai menghapus agama dari bangsa Albania dan kebudayaan Albania. Nah, setelah era komunis, batasan agama dan kemudian dicabut ya, dan memperbolehkan Islam melalui infrastruktur. Ada lembaga-lembaga baru dibentuk, terus kemudian ada sastra yang tentang Islam diperbolehkan, fasilitas pendidikan seperti madrasah-madrasah itu juga mulai diperbolehkan, hubungan internasional, kegiatan sosial lainnya juga ada. Dan memang ini ya, tahun 2009 dikatakan nih melalui sensus ya, yang mensensus adalah dari ini ya, dari suatu lembaga gitu ya, mengatakan bahwa 70% warga yang ada di atau masyarakat Albania itu menganut agama Islam. Tapi 2011 dikatakan ada sensus negara ya, yang mengatakan bahwa 58,79% ini menganut agama Islam. Jadi bisa dikatakan melorot ya. Oke, ada yang mengatakan lagi bahwa kenapa jumlah agama Islam itu bisa merosot sebegitu, dari jumlah yang 70% ke hampir mendekati 59% ya. Nah, ini karena Albania tidak menginginkan negaranya mungkin ya, atau pemerintahnya itu nggak menginginkan bahwa negara ini terlalu Islam di Eropa ya. Tahu sendiri bahwa negara Eropa memang mayoritas beragama Kristen ya, baik itu Katolik maupun Protestan. Nah, untuk itu dengan munculnya Albania sebagai negara yang mayoritas atau banyak penganut agama Islamnya, ini bisa dikatakan mungkin terlalu membahayakan atau mungkin memalukan bagi negara Eropa. Tapi sebenarnya 58 atau sekitar 59% gitulah. Nah, itu merupakan penduduk yang memang benar-benar
dia itu menunjukkan bahwa identitas mereka adalah Islam. Sedangkan yang lainnya, yang sampai 70% itu mereka nggak mencantumkan agama dan mengatakan bahwa mereka tidak menunjukkan bahwa mereka itu Islam atau tidak. Nah, satu-satunya peninggalan ya bisa dikatakan sebagai wakil bahwa mereka itu dulunya adalah banyak penganut agama Islamnya adalah Masjid Adham Bay yang merupakan atau mungkin bisa dikatakan bergaya Turki ya. Nah, karena keindahan arsitekturnya dan nilai sejarahnya, ini adalah masjid yang satu-satunya yang selamat ya dari rezim komunis waktu itu. Nah, pada tahun 1970 itu sebelum ini ya ada pembumi hangusan ya. Jadi ada 1200 masjid karena waktu itu memang masjid-masjid dialihfungsikan sebagai tempat untuk senjata ya bagi rezim komunis waktu itu. Dan kini mulai tumbuh 500 masjid yang dibangun dengan bantuan organisasi-organisasi Islam di Timur Tengah. Nah, itu yang bergerak mulai tahun 1990-an ya. Nah, untuk Islam sendiri ini kenapa bisa muncul ya seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa Islam itu diperkenalkan selama periode Ottoman dan ini sudah mulai di abad ke-14 ya. Jadi sampai tahun 1912 itu bisa dikatakan sejarah Islam yang ada di Albania itu memang cukup mewarnai dan memiliki sejarah yang sangat panjang ya, karena sebelumnya memang Albania juga diinvasi sama negara-negara atau diserang ya sama negara-negara yang lainnya seperti Serbia juga ikut menyerang, terus kemudian ada negara yang ada di sekitarnya juga ikut-ikutan menyerbu dan tentu saja membawa pengaruh ke sana. Dan memang agamanya yang ada di sana tidak hanya Islam aja ya, ada Ortodoks, ada Katolik, Roma, nah dan sebagainya ya, dan ada juga Syiah yang mengatakan atau membuat semacam aliran tersendiri, dan ini kemudian yang sedikit demi sedikit mulai ditarik ya ke Sunni ya. Jadi yang mayoritas Islam yang ada di sana ya, atau bisa dikatakan sebagai aliran yang terbesar yaitu Sunni. Oke, itu aja ya untuk ini pengenalan sih. Bagaimana sih Islam itu bisa sampai di Albania ya. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.